Alhamdulillah, terima kasih PT LIB dan PSSI. Franz Putros akhirnya bisa diturunkan lebih cepat di next laga Persib Bandung. Wah, kok bisa? Kira-kira kenapa ya? Temukan jawabannya di sini. Kemenangan super janggal dan indikasi aneh. Komdis PSSI putuskan batalkan kemenangan Persija Jakarta 3-1 lawan Persebaya Surabaya. Wasit terang-terangan memberi penalti konyol ke Persija yang dieksekusi Alano. Jakmania Persija menangis, Bobotoh tertawa ngakak. Peringkat Persija turun drastis. Jadi, 3 tuntutanku usai pelatih Persija ngomong gini. Penasaran? Ini penjelasannya. Pergerakan cepat dan satset harus disegerakan. Manajemen Persib Bandung datangkan transfer kejutan Bobotoh bernama Yeremy Pino, gelandang kreatif berkualitas dari Liga Inggris, ditebus 70 miliar rupiah. Kontrak 4 tahun ke depan, jadi tuntutanku usai statistiknya bisa gantikan Berguinho. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Begini pernyataan Luciano usai berhasil kembali curi perhatian Bobotoh. Sampai bongkar satu kejutan spesial. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Bobotoh gak jadi sedih dan khawatir. Bojan Hodak beberkan kondisi terkini Beckham Putra usai kembali dari timnas dan ke depan untuk Persib Bandung. Mantap! Apakah ini pertanda Persib hat-trick juara? Yes, saksikan semuanya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Alhamdulillah, terima kasih PT LIB dan PSSI. Franz Putros akhirnya bisa diturunkan lebih cepat di next laga Persib Bandung. Wah, kok bisa? Kira-kira kenapa ya? Temukan jawabannya di sini. Bek andalan Persib, Franz Putros, kembali menjadi sorotan jelang laga penting kontra Persis Solo di pekan ke-10 BRI Super League musim 2025-2026. Kabar baik datang untuk Bobotoh karena pelatih Bojan Hodak dikabarkan tetap bisa menurunkan Putros meski bek timnas Irak ini tengah menjalani sisa hukuman tambahan dari Komdis PSSI. Meski Franz Putros baru menjalani 1 dari 2 laga skorsing tambahan, ia tetap dapat bermain saat Persib menghadapi Persis Solo pada Senin 27 Oktober 2025. Ini karena sanksi tambahan yang diberikan Komdis PSSI sebenarnya berlaku untuk laga melawan PSM Makassar di pekan ke-8 dan PSBS Biak di pekan ke-9. Putros sudah menjalani 1 hukuman saat absen melawan PSBS Biak, sementara pertandingan lawan PSM Makassar yang seharusnya pekan ke-8 diundur ke akhir Desember 2025. Dengan demikian, ia bebas turun saat Persib menjamu Persis Solo di Stadion GBLA. Konfirmasi ini datang langsung dari staf media officer Persib yang menegaskan, betul, absennya lawan PSM, lawan Solo, Persis bisa main. Kasus hukuman ini bermula dari tackle keras Putros terhadap pemain Arema yang berujung kartu merah pada pekan ke-6. Hukuman skorsing untuk kartu merah itu sudah dijalani di laga kontra Persita Tangerang pada pekan ke-7. Sedangkan sanksi tambahan 2 laga dari Komdis PSSI berlaku untuk pertandingan melawan PSA Makassar dan PSBS Biak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Franz Putros akan menjadi kunci kemenangan Persib melawan Persis Solo? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Kemenangan super janggal dan indikasi aneh. Komdis PSSI putuskan batalkan kemenangan Persija Jakarta 3-1 lawan Persebaya Surabaya. Wasit terang-terangan memberi penalti konyol ke Persija yang dieksekusi Alano. Jakmania Persija menangis, Bobotoh tertawa ngakak. Peringkat Persija turun drastis. Jadi, 3 tuntutanku usai pelatih Persija ngomong gini. Penasaran? Ini penjelasannya.
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, langsung alihkan fokus ke laga berikutnya melawan Madura United setelah timnya berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Kemenangan ini mengakhiri tren negatif yang sempat melanda Persija dan kini mereka menatap laga kontra Madura United dengan penuh ambisi. Souza memiliki kenangan tersendiri dengan Madura United karena ia pernah melatih tim yang dijuluki Laskar Sape Kerap itu pada periode Mei 2023 hingga Mei 2024. Maka tak heran, ia sedikit banyak paham gaya permainan tim yang kini diperkuat sejumlah pemain berkualitas. Namun, meskipun ada hubungan emosional dengan Madura United, Souza menegaskan bahwa fokus utamanya adalah meraih kemenangan lagi bagi Persija. Pertama-tama, saya senang bisa kembali ke tim. Saya punya banyak teman di Madura dan saya ingin bertemu mereka, ujar Souza dengan nada penuh penghargaan terhadap mantan timnya dalam konferensi pers pasca laga kontra Persebaya yang dikutip pada Minggu 19 Oktober 2025. Soal pertandingan, Souza sadar bahwa laga melawan Madura United akan menjadi ujian berat. Kami tidak tahu apakah kami bisa menang. Tim Madura baru saja memenangkan pertandingan yang sangat sulit di luar kandang, katanya. Ada beberapa pemain bagus, ada juga tim yang kuat di dalam kandang. Tapi Persija, setiap pertandingan yang kami jalani, kami melakukannya untuk menang. Kami akan berusaha meraih 3 poin, tambah pelatih asal Brasil itu. Laga antara Persija Jakarta dan Madura United akan berlangsung pada Jumat 24 Oktober 2025 di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi Persija untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan penting di Surabaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persija akan bisa melanjutkan momentum positifnya di Madura? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Pergerakan cepat dan satset harus disegerakan. Manajemen Persib Bandung datangkan transfer kejutan bobotoh bernama Yeremy Pino, gelandang kreatif berkualitas dari Liga Inggris, ditebus 70 miliar rupiah. Kontrak 4 tahun ke depan jadi tuntutanku usai statistiknya bisa gantikan Berguinho. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Setelah serangkaian penampilan yang mengecewakan di lini serang, Persib Bandung kini membutuhkan perubahan besar untuk memperbaiki kualitas permainan mereka. Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan adalah mendatangkan pemain sayap muda asal Spanyol, Yeremy Pino, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Yeremy Pino tercatat sebagai salah satu pemain dengan kemampuan dribble yang sangat baik di Premier League. Ia rata-rata berhasil menggiring bola melewati lawan hingga 3,1 kali per pertandingan dengan tingkat keberhasilan 78%. Ini menunjukkan kemampuannya dalam membuka ruang dan menciptakan peluang bagi dirinya maupun rekan setimnya. Pino juga memiliki penguasaan bola yang baik dengan rata-rata sentuhan mencapai 56 kali per pertandingan, memperlihatkan perannya yang vital dalam menjaga aliran permainan. Selain itu, Pino juga mencatatkan kontribusi yang signifikan dalam hal gol dan assist. Ia berhasil mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan terakhir dengan rata-rata 0,5 gol per pertandingan. Lebih lanjut, ia juga memberikan 2 assist dengan rata-rata 0,33 assist per pertandingan. Statistik XG (Expected Goals) Pino juga mencatatkan angka 2,8 yang menunjukkan bahwa ia mampu menciptakan peluang gol yang realistis dan efisien di setiap pertandingan. Kelebihan lainnya adalah kecepatan yang dimiliki Pino. Pemain muda ini tercatat dapat berlari hingga kecepatan 34,6 km per jam, menjadikannya salah satu pemain tercepat di Premier League. Kombinasi antara kecepatan dan kreativitasnya menjadikannya ancaman yang sulit dihentikan bagi bek-bek lawan. Selain itu, Pino juga menunjukkan kemampuan dalam memberi paski dengan rata-rata 1,4 per pertandingan, yang berfungsi untuk memecah pertahanan lawan dan memberikan peluang bagi rekan setimnya.
Walaupun Pino masih terbilang muda, pengalamannya bermain di Liga Premier Inggris memberikan keuntungan tersendiri. Persaingan di liga terbaik dunia ini membuat Pino terbiasa dengan tekanan tinggi dan persaingan sengit. Hal yang bisa sangat berguna ketika bermain di level domestik seperti Liga 1 Indonesia. Keputusan untuk mendatangkan Yeremy Pino bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga untuk memberikan alternatif yang lebih baik di posisi sayap. Dengan kecepatan dan kemampuan menyerang yang dimiliki Pino, Persib akan memiliki opsi serangan yang lebih variatif. Sementara itu, Berguinho bisa diberikan waktu untuk meningkatkan konsistensinya atau beralih ke peran yang lebih sesuai dengan kekuatannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Begini pernyataan Luciano usai berhasil kembali curi perhatian Bobotoh. Sampai bongkar satu kejutan spesial. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Tembukan jawabannya di sini. Kebahagiaan Luciano Guaicochea benar-benar berlipat ganda setelah sukses mencetak gol dalam laga Persib kontra PSBS Biak yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta, Jumat 17 Oktober 2025 lalu. Gelandang asal Argentina ini yang akrab disapa Lucho mengungkapkan betapa senangnya ia bisa membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di pekan ke-9 Super League 2025-26. Gol tersebut baginya adalah obat manis setelah kegagalan mengeksekusi penalti melawan Persita Tangerang di pekan ke-7 sebelum jeda internasional. Sangat bagus bisa mencetak gol di sini, Sleman, karena saya tidak bisa mencetak gol melawan Persita dari penalti. Jadi saya sangat ingin mencetak gol, ungkap Lucho dengan penuh semangat saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 19 Oktober 2025. Namun, bagi Lucho, gol bukanlah segalanya. Kebahagiaannya bertambah karena Persib berhasil meraih kemenangan yang sangat penting bagi tim. Tapi, saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah memenangkan pertandingan dan kami harus bisa menang di setiap pertandingannya. Kami tahu, kami bermain di Persib, jadi kami melihat ke depan dan saya harap bisa mencetak gol lainnya. Tetapi yang paling penting adalah mendapatkan 3 poin pada setiap pertandingan. Nah, menurut kalian, seberapa besar kontribusi Lucho untuk Persib musim ini? Apakah gol-golnya akan terus membawa keberuntungan bagi Maung Bandung? Yuk tulis komentar dan pendapat kalian di bawah. Bobotoh gak jadi sedih dan khawatir. Bojan Hodak beberkan kondisi terkini Beckham Putra usai kembali dari timnas dan ke depan untuk Persib Bandung. Mantap! Apakah ini pertanda Persib hat-trick juara? Yes, saksikan semuanya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak akhirnya memberikan pandangannya terkait performa Beckham Putra Nugraha yang sempat jadi sorotan usai penampilannya membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Bojan Hodak, wajar jika Beckham yang masih muda belum bisa menunjukkan konsistensi di level internasional. Sebagai pemain yang baru memasuki usia matang dalam dunia sepak bola, Beckham memang membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk bisa tampil stabil di level tinggi. Sebagai pemain muda, Beckham Putra memang belum cukup stabil untuk bermain di level tinggi. Dia masih butuh pengalaman lebih banyak di level internasional, kata Bojan Hodak. Meskipun sempat mendapat kritik, Bojan tetap memberi dukungan penuh dan yakin Beckham bisa terus berkembang. Ini level yang berbeda. Level yang dihadapi adalah tim yang bermain di Piala Dunia dan tim yang akan bermain di Piala Dunia, lanjut Bojan. Level teratas di dunia. Jadi kadang Beckham itu masih muda dan masih perlu laga untuk berada di level yang lebih tinggi. Jadi saya senang terhadapnya, tambahnya. Keyakinan Bojan tidak tanpa alasan. Beckham Putra membuktikan kapasitasnya saat Persib menghadapi PSBS Biak di pekan ke-9 BRI Super League. Walaupun hanya tampil sebagai pengganti, kontribusinya sangat signifikan dalam terciptanya gol kedua Persib.
Sebelum gol William Barros Pereira tercipta, Beckham dengan cerdik membiarkan bola umpan dari Tom Hay lewat di depannya. Bola kemudian jatuh ke kaki Eliano Reinders yang memberikan asis kepada Beckham untuk melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tendangan Beckham berhasil diblok kiper PSBS Aldo Cadu Geraldo, tetapi bola rebound dimanfaatkan sempurna oleh William Barros untuk menggandakan keunggulan Persib menjadi 2-0. Pada akhirnya, Persib sukses meraih kemenangan 3-0 di laga tersebut. Bagi Bojan, momen seperti ini adalah bukti bahwa Beckham memiliki potensi besar dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan meski masih dalam proses berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Beckham bisa terus menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi pemain kunci untuk Persib di masa depan? Ayo beri pendapat kalian di kolom komentar.